Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ini Podcast. Di podcast ini kami akan membicarakan tentang COVID-19 pada dunia pendidikan. Betul. Saya sudah bersama dengan Arinda dan Evi yang tidak lain dan tidak bukan adalah teman sekelas saya sendiri. Ya, ngomong-ngomong soal COVID-19, dampak positif dan negatifnya itu apa di dunia pendidikan? Nah, mulai dari siapa dulu? Ya terserah dong. Saya dulu ya. Kalau menurut saya dampak positifnya tuh ada dan dampak negatifnya tuh juga ada. Kalau dampak positifnya kita lebih mudah ya kalau kita dialihkan dalam dunia daring, kan pendidikan jadi bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Betul. Terus siswa juga lebih mudah dalam mengakses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Terus kalau dampak negatifnya tuh gini, kalau proses belajar mengajar dialihkan menjadi daring, kan yang sebelumnya nggak punya gadget itu harus dipaksa beli kayak gitu kan, itu dampak negatifnya ya. Ya jadi, seperti itu. jangan lupa dampak positifnya itu bisa sambil Rebahan. Ya kalau tadi dampak negatifnya kan sudah ada lah, gimana cara menangani dampak negatif itu? Bagaimana saudara Evi? Ya misal dampak negatifnya itu kayak tidak bisa membeli kuota ya, misal itu seharusnya dari sekolahan itu menyediakan kuota agar bisa mengakses link dari. Tapi sudah ada dari pemerintah kuota itu. Iya. Tapi tidak semua anak kan. Tidak semua merata. Iya. Terus nek misal dampaknya kumang nggak ada sinyal, loh piye carane coba? Cek bocah iki mang isek tetep iso melok pelajaran piye? Ya pakai wifi apa itu? Di setiap desa kan ada warung yang menyediakan wifi gitu. Setiap desa kan apa itu? Balai desanya itu kan ada wifi-nya lah. Memanfaatkan wifi tersebut kan biasanya di desa itu kan menyediakan itu. Jadi kita bisa memanfaatkannya. Tapi menurut saya itu enggak semua di balai desa ada wifi-nya. Nah, terus gini, kalau siswa tersebut ya kan kesulitan dalam mencari sinyal ataupun wifi, terus kekurangan dana untuk biaya, itu merupakan juga dampak negatifnya kan. Berarti diusahakan siswa atau mahasiswanya itu lebih kreatif atau memanfaatkan. Kalau menurut saya itu lebih kepada berusaha aja. Iya. Maksudnya misalnya memanfaatkan keadaan tersebut. Tidak ada jaringan ya di rumahnya, ya sebisa mungkin dia keluar dari zona nyaman tersebut atau desa tersebut untuk mencari jaringan. Kalau anaknya itu loh ya, kalau anaknya mementingkan pendidikan pasti akan melakukan itu. Segala cara kan dilakukan. Nah, kalau proses pembelajaran secara daring itu menurut kalian efektif apa enggak di era pandemi seperti ini? Kurang efektif. Kurang ya? Iya, menurut saya juga kurang. Soalnya kalau menurut saya ya, selama pembelajaran daring itu siswa itu jadi beler gitu ya. Iya, menyepelekan guru, menyepelekan tugas, menyepelekan waktu. Kadang kalau waktunya Zoom itu sambil rebahan dan kameranya dimatikan. Itu kebanyakan itu dari mahasiswa. Ciri-ciri dari kita juga, ya enggak? Ya begitulah kurangnya efektif dari daring tersebut. Kita sebagai mahasiswa itu kan juga merasakan dampak dari COVID ini ya. Betul. Selama perkuliahan. Lah kalau saudari Arinda dalam pengalamannya itu seperti apa kuliah daring seperti ini? Saya rasa kalau daring di kampus saya ya di sini ya kan Indonesia itu cukup enak karena pembelajarannya tuh santai, tapi ya gitu menyepelekan tugas, menyepelekan dosen, membuat waktu juga. Iya betul. Terus terutama tuh penugasannya, kalau ada tugas saya tuh menyepelekan banget, tapi tetap mengerjakan kok. Jadi tuh alah daring aja kok. Kok seperti itu loh. Tapi kan guru kan menyampaikan materinya secara daring ya. Lah itu tuh meresap apa enggak? Ya sama sekali tidak. Sama ya. Soalnya kan kadang ngadet sinyalnya hilang-hilang kan terputus-putus suaranya penjelasan dosen tersebut. Saya rasa semua siswa mahasiswa kalau daring itu materinya nggak masuk ya, nggak masuk di otak itu nggak masuk. Ya harusnya kan kadang lewat mulut ke mulut saja bisa nggak masuk apalagi daring. Selamat Kak, juga jurusan matematika. Mau juga tambah bingung. Lek misal kendalane ku mang kongkon ngirim tugas tapi kari lah dosen iku mang bersikap piye kudunan
kudu bersikap wajar, misal kari mergo ora ono sinyal apa piye menurut kalian misal jadi pengajar? Kalau saya sih menurut saya ya harus mentoleransi ya. Soalnya mentoleransi. Soalnya kan di setiap desa, di setiap kampung, di setiap berbagai Pokoknya tempat yang ditinggali Iya. itu kan tidak semuanya tidak ada semua ada sinyal, tidak semuanya HP itu ada yang lemot, ada yang sat gitu. Ya bagaimana Rinda? Kalau saya jadi tenaga pengajar, saya akan memberi keringanan. Saya juga pasti merasakan gitu loh. Sebelum saya jadi dosen Dosen, atau guru, iya. saya kan juga pernah jadi Mahasiswa mengalami pengalamannya ya. itu diambil dari situ ya. Nah, kalau dulu saya udah kesusahan, mungkin sekarang tuh lebih susah lagi. Walaupun di dunia sekarang tuh banyak yang udah memudahkan, tapi setidaknya guru atau tenaga pendidik itu bisa memberi lapar dada lah, keringanan sedikit. Soalnya kan nggak semua HP itu ada yang cepat untuk mengirim. Kan kadang Kita juga nggak tahu kondisi mahasiswa kita kayak gimana, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya rasa semua mahasiswa atau siswa juga pasti mengalami hal itu ya Mas. Pasti ada yang namanya kendala sinyal atau kendala kuota, itu pasti. Apalagi kalau mati lampu loh. wifi Karena mati, ikut kuota habis. Nggak mungkin ikut Zoom, nggak mungkin ikut pelajaran, wes. Ya, kadang juga ada guru-guru yang tidak mentoleransi, tidak mentolerir kalau ya Egois pokoknya nggak misalnya. masuk ya nggak masuk. Sebenarnya itu tidak benar ya. Seharusnya itu dimaklumi. Kita sebagai mahasiswa juga merasakan hal yang sama gitu. Kita juga mau masuk, tapi ya gimana Sudah keadaannya? berusaha tapi bukan mati lampu. bukan kita mengejudge dari sisi kita sebagai Ya. mahasiswa ya, bukan seperti itu. ya. Tapi Kita setidaknya sebagai mahasiswa mohon keringanannya. enggak, tapi setidaknya dosen juga mengerti posisi kita seperti itu. Enggak seharusnya tuh mereka harus mengejudge gitu terus gitu loh. Ya, dari podcast kami tadi semoga ada yang bermanfaat di hati kalian. Semoga bisa diambil pelajarannya. Saya Alfia undur diri. Saya Ari dari Snawati juga undur diri. Saya Evin Ridaya juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa